Oke, nanti insya Allah kurang lebih Zoom malam hari ini kita mulai jam 19.30 tadi saya buka. Nanti mungkin nggak lama-lama gitu ya, mungkin sampai jam 9-an, nggak usah lama-lama. Intinya saya pengen sharing ke teman-teman, kemudian nanti kita diskusi sebentar. Ya, oke, selamat bergabung teman-teman yang udah join. Sambil tetap kita nunggu teman-teman yang lain juga untuk join ya. Saya buka dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di malam hari ini di malam minggu ya di malam minggu. Hmm, Kalau di Jogja, saya sekarang stay di Jogja teman-teman. Kalau di Jogja minggu ini mungkin udah lumayan agak longgar gitu ya. Setelah kemarin liburan Lebaran itu lumayan padat di Jogja, padat banget gitu. Nah, saya juga sempat pulang ke Cilacap. Cilacap juga lumayan lumayan ramai, tapi nggak seramai Lebaran-Lebaran dulu ya. Dan kenapa saya memilih pindah ke Jogja ini sedikit sedikit sharing sebentar, sedikit curhat sebentar. Kenapa saya pindah ke Jogja? Karena memang eh, ada beberapa hal yang perlu saya kerjakan di Jogja. Salah satunya yang utama adalah memang saya nyari nyari apa ya? Yang pertama untuk sekolah anak, kedua memang saya juga pengen berguru di Jogja. Di Jogja ada beberapa kawan digital marketer, internet marketer ataupun bisnis gitu ya. Dan saya juga ada kerjasama di Jogja, salah satunya dengan IO yang biasa ngadain workshop di workshop Retail Mutan Class, yang insya Allah nanti per per bulan Mei itu akan saya ganti judulnya, yang sebelumnya Retail Mutan Class. Judul dan materinya akan lebih fresh ya, jadi judulnya Reseller Hack Formula. Reseller Hack Formula sebenarnya materinya hampir-hampir patternnya sama dengan Reseller Mutan Class, tapi insya Allah nanti ada beberapa tambahan materi dan juga ada beberapa tambahan studi case, dan tentunya juga ada beberapa eh, apa namanya tugas gitu ya yang mungkin bisa diaplikasikan sama teman-teman gitu. Dan kemudian ke Jogja juga kemarin ada beberapa klien, satu klien eksklusif di Jogja, satu klien yang triwulanan gitu ya yang ada di Jogja juga. Jadi itu alasan kenapa saya pindah ke Jogja. Dan kalau misalnya teman-teman nanti memang ada yang di domisili Jogja atau sekitarnya, kita pengen ngobrol, ngopi-ngopi, monggo silahkan gitu ya. Nanti saya jadwalkan setiap setiap hari Rabu dan Kamis semua saya jadwalkan untuk keluar-keluar dan ketemu gitu. Dan malam hari ini teman-teman seperti yang saya ceritakan tadi, jadi saya pengen sharing ke teman-teman di Zoom malam hari ini, judulnya adalah strategi maintenance reseller 2024, yang harusnya ya jadwal sharing malam hari ini tuh kemarin saya jadwalnya di bulan Desember. Tadi sempat saya ceritakan ya ke teman-teman yang udah join duluan. Harusnya jadwalkan di Desember 2023 ya, menjelang 2024 biar kita udah prepare gitu. Tahun 2024 tuh pengen pengen ada apa untuk besar kita. Cuma memang qadarullah memang belum ketemu jadwalnya, dan ya alhamdulillah bisa di reschedule ke malam hari ini gitu. Dan sebelumnya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah join malam hari ini. Sudah ada 13 partisipan yang ikut saya, berarti ada 12 orang gitu ya. Saya ucapin terima kasih banget yang udah standby gitu ya, menyimak entah di grup WhatsApp ataupun di channel Telegram saya atau di Facebook juga gitu. Saya jujur memang 1 tahun terakhir ini belum terlalu kembali eksis kayak dulu, jadi informasi-informasi ataupun eh, konten-konten itu belum belum terlalu aktif. Kemudian bisa aktif lagi nanti sharing-sharing seputar kemitraan, reseller ataupun yang berhubungan dengan bisnis gitu ya. Oke, nah sebelumnya teman-teman saya pengen tanya dulu, dari 13 orang ini, 12 orang gitu ya, yang saat ini sudah punya bisnis, saya ini sudah punya bisnis semuanya ya. Teman-teman boleh ketik di kolom chat, sekarang udah punya sistem reseller atau belum? Kemudian kalau udah, apakah tiringnya itu cuma satu satu tier gitu, cuma reseller, atau ada reseller, ada agen, ada distributor? Ya, teman-teman bantu ketik di kolom chat ya. Kita sharing-sharing. Sama, kalau misalnya udah ada ya, kalau misalnya udah ada, kendala atau isu yang muncul di beberapa tahun ini di riset teman-teman ada apa aja nih? Atau di berapa ya? 6 bulan terakhir deh. Di 6 bulan terakhir, ada nggak kendalanya?
Oke, jadi udah ada reseller. Oke, ada kendala nggak Teh, atau isu isu di resellernya di 6 bulan terakhir ini? Sama yang lain teman-teman, sudah dari sellernya, kemudian isunya yang muncul apa aja. Nanti sambil saya cocokin ya, sambil saya cocokin dengan rata-rata isu yang muncul baik di klien saya ataupun di bisnis pribadi. Oke, Mbak Rizka, ada agen dan reseller, 1 tahun ke belakang, agen yang biasa belanja banyak tiba-tiba nggak belanja lagi. Oke. Penjualan setahun rata-rata tim menurun. Oke. Kalau yang aktif sih memang masih orang-orang itu aja. Oke. Cuma memang perform perform yang aktif berkurang, pembelajaran berkurang, sama rata-rata omsetnya berkurang. Oke. Saya kira yang konsisten jualan masih itu-itu aja orangnya. Oke. Eh, ini Mbak atau Mas tadi ya? Rizky Riandi, reseller dan agen. Kemudian Tegiri susah nambah reseller baru. Oke, tambah dari Mbak Rizka, rekrut reseller makin susah, gratis aja susah, apalagi pakai syarat. Oke. Oke, ada lagi yang lain teman-teman? Isu yang muncul ada apa? Tapi memang ini ya, beberapa yang ada di komen ini masuk di pembahasan isu juga dari saya nanti ya, termasuk rekrutmen, kemudian eh, gimana caranya meningkatkan average sales-nya lagi ya, rata-rata penjualan. Oke, hubungan reseller lebih masih transaksional, belum terlalu kebangun relationship-nya. Oke, oke. Ada lagi tambahannya? Enough ya, teman-teman sambil kalau misalnya ada tambahan, silakan ketik di kolom chat nanti. Oke, kalau gitu langsung aja saya mau share screen-nya teman-teman, biar kita langsung masuk ke topik utamanya sebentar. Saya coba buka PowerPoint-nya dulu. Oke, tambahan reseller lebih dari 5.000, tapi yang aktif sering jualan hanya 20%. Oke, saya highlight ya, Mas Rizvi ya. 20% berarti ya, tinggal keaktifannya. Aktif jualan. Oke, saya masuk ke slide-nya dulu. Oke, udah muncul ya teman-teman ya. Selamat datang buat Mas Dimas, Mbak Thomas nih, Mbak Aulia, kemudian Mas Ezra, siapa lagi? Mas Hadiarta, Mas Tono. Oke, sebentar saya maksimalkan dulu. Oke, siap, monggo Mas. Selamat menyimak ya. Tapi nanti juga aktif diskusi ya, jangan nyimak-nyimak aja. Oke teman-teman, kita masuk ke slide materinya. Jadi ini ya judul kita malam hari ini, strategi maintain reseller. Ini agak typo sedikit, punten. Terus mungkin perkenalan buat teman-teman yang mungkin belum kenal dengan saya. Nama saya Metri Pujiarto, cuma lebih sering dipanggil dengan sapaan Mas Gomet. Teman-teman yang mungkin alumni Desa Rambutan Kelas, baik itu e-course ataupun workshop, atau yang udah kenal saya di sosial media ataupun di apa namanya real gitu ya, pasti udah kenal. Saya founder dari Maximum.id, kemudian saya juga mentor dari Desa Rambutan Kelas, saya juga talent mapping praktisioner. Sebenarnya ini belum lama juga ya, saya ngambil baru 2 tahunan ini lah, talent mapping praktisioner, karena memang ada hubungannya dengan bagaimana bisa melihat potensi reseller gitu ya. Mana orang-orang yang memang dia punya potensi untuk jadi reseller yang aktif dan menghasilkan gitu ya. Itu bisa lewat pakai Tails Mapping. Sebenarnya saya pakai 2 tools ya. Tools pertama pakai Steven, tools kedua pakai Tails Mapping. Ini lumayan oke banget yang saya pakai untuk bisa nanti kayak semacam filtering ya, mana reseller yang potensial, mana reseller yang biasa-biasa aja, mana reseller yang memang harus kita boost gitu ya. Lewat 2 tools ini lumayan oke. Oke, Mas Yogi, ada reseller aja, isunya cara reseller lebih serius susah,
agak sulit mempertahankan reseller yang loyal, banyak minta diskon ongkir, dan minta transaksi via marketplace biar free ongkir. Oke. Ini juga masuk di isu saya. Sip, kita lanjut dulu. Kemudian teman-teman, berarti per tahun berapa ya? Tahun 2019, tahun 2019 sampai tahun ini, saya menangani beberapa klien atau bisnis ya. Ini mulai dari skincare, herbal, kemudian fashion juga ada, eh, IO juga ada gitu ya. Kemudian terakhir ada di Aime ya, yang ini eksklusif ya selama 1 tahun terakhir mungkin saya aktif di Aime. Ini minuman kolagen. Rekaman ada mas, aman. Ya, jadi ini beberapa klien yang saya handle beberapa tahun terakhir ini. Nanti mudah-mudahan studi case-nya bisa saya sedikit bahas ya dari salah satu klien yang mungkin isunya juga ada di teman-teman juga ya, yang teman-teman merasakan kayak tadi ya, rekrutmen mungkin susah, kemudian keaktifan berkurang, atau mungkin itu aja, kemudian average sales-nya atau pembelajarannya berkurang gitu ya, atau mungkin tadi ya minta pengen banyak diskon, pengen transaksinya di marketplace gitu ya, itu juga jadi isu juga. Oke, jadi ada 10 tips sudah teman-teman. Ini saya mulai dari tips pertama ya. Tips pertama, kalau misalnya memang bisnis kita saat ini mengandalkan dua kanal, baik itu kanal eh, langsung end user gitu ya, B2C, ataupun pakai B2B dengan adanya kemitraan, baik kemitranya ada tier reseller, agen, ataupun distributor. Yang jelas, kita harus kuat dulu nih. Jadi behind story kenapa kita membangun pasukan penjualan dalam hal ini reseller gitu ya. Itu sebenarnya apa? Ya itu sebenarnya apa? Karena terkadang ini, saya banyak menemui, bahkan saya banyak menolak juga, saya banyak menolak calon klien yang karena saya memang orangnya sedikit agak idealis gitu ya. Saya banyak menolak klien yang dimana mereka pengennya dapat reseller ya, tapi nggak pengen ada in touch dengan resellernya. Jadi nggak pengen ada kedepannya ada bonding dengan reseller. Jadi hanya sekedar transaksional kayak tadi siapa Mas Mas Yogi ya atau siapa di atas gitu. Hanya sekedar transaksional. Ya, pengennya dapat reseller yang mereka bisa jualan menghasilkan omset gitu. Apakah itu salah? Sebenarnya nggak salah juga. Memang hakikatnya atau prinsipnya kita punya pasukan penjualan ya pengen menghasilkan omset gitu. Tapi nggak sekaku itu teman-teman. Jadi nggak sekaku itu kita punya pasukan penjualan. Prinsipnya ada tiga. Ya kalau yang saya anut prinsipnya ada tiga. Ya yang pertama prinsip pertama adalah divide to multiply. Ya divide itu membagi keuntungan gitu ya, tapi menjadi multiply. Jadi multiply itu berkembang lebih banyak atau growth. Oke, jadi prinsipnya kalau kita memang menjalankan bisnis dengan konsep reseller, maka mau tidak mau kita harus rekrut, kalau misalnya ya, rekrut sebanyak-banyaknya reseller. Jadi nggak ada batasan, oh bulan ini cuma rekrut hanya 50 orang aja. Atau misalnya bulan depan kita ngerekrut juga 50 orang aja. Jadi terbatas gitu ya, atau terlalu eksklusif gitu. Jadi kalau misalnya memang pakai reseller ya, ya bukalah pendaftaran sampai kita bisa dapat sebanyak-banyaknya reseller, nggak usah dibatasin gitu ya. Yang kedua, prinsip kedua, kita harus menjadi super team ya, bukan superman. Kalau ini saya yakin teman-teman udah paham ya konsep konsep bisnis. Kalau misalnya memang bisnis kita masih kecil ya, kita masih doing everything ya, chief everything officer. Jadi mengerjakan semua hal yang ada di bisnis kita sendirian. Cuma makin ke sini, makin kita berkembang, bisnis makin gede, omset makin gede, profit makin gede gitu ya. Kan kita juga pengennya punya tim gitu ya, baik baik tim internal ataupun tim eksternal ya. Biar apa? Ya biar biar makin ringan dan biar lebih lebih kencang juga growth-nya di bisnis kita gitu. Dan prinsip ketiga adalah the power of keberkahan jamaah. Ya, keberkahan jamaah, jadi keberkahan untuk orang-orang banyak. Kita nggak cuma mikirin bagaimana rekening kita makin besar isinya, kita nggak cuma mikirin penjualan kita semakin banyak, gitu nggak cuma itu aja, tapi
pada akhirnya ketika kita memang memutuskan ada reseller, kita juga harus memikirkan kesejahteraan para reseller kita. Dan kita juga harus mesti tahu ya, apakah memang kita buka resellernya itu eh, bahasa bahasa marketingnya itu target audiens kita yang akan menjadi reseller kita, ya reseller personanya, apakah hanya menyasar ke gender perempuan atau gender laki-laki atau keduanya. Ini nanti berkaitan juga, berkaitan dengan bagaimana kita membangun kedekatan dengan para reseller kita. Ya, kalau misalnya teman-teman yang pernah belajar di reseller hutan kelas pasti tahu untuk tim dedicated yang menghandle reseller itu ada dua ya, mentor sama fasilitator. Mentor tugasnya ya bikin pintar para reseller kita atau menumbuhkan para reseller kita baik dari segi knowledge, dari segi skill, dari segi penghasilan gitu. Kalau fasilitator itu yang memberikan segala kebutuhan para reseller. Dan fasilitator itu kita nanti menempatkan orangnya juga harus sesuai dengan reseller personanya. Kalau misalnya nanti kebanyakan reseller kita perempuan, emak-emak misalnya ya, ibu rumah tangga atau misalnya memang udah ibu-ibu produktif dan berumah tangga, maka fasilitatornya pun harus kita sesuaikan, harus yang bisa ngerasain mama juga gitu ya. Dan kalau misalnya memang ada laki-laki ya fasilitatornya laki-laki, disesuaikan gitu. Ini case terakhir di beberapa brand yang saya handle juga kan biasanya kalau kerjasama saya input sama tim saya untuk menjadi fasilitator. Nah fasilitatornya memang saya sesuaikan dengan uh, reseller personanya gitu. Nah, maka dari situ nanti akan terbentuk kedekatan. Ya, kedekatan dengan baik itu fasilitator, mentor, ataupun owner gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang punya kendala, Mas Gomet kayaknya saat ini reseller yang aktif cuma itu-itu aja. Kemudian kedekatan dengan brand kayaknya nggak terlalu mengikat, hanya pengen ada gratis ongkir, ya transaksional gitu ya. Nah, bisa jadi memang kita menempatkan orang yang kita tempatkan sebagai dedicated tim itu kurang tepat dengan reseller persona kita gitu. Nah, makanya balik lagi ke behind story-nya, kita membangun pasukan penjualan, ya tadi, yang jelas pasukan penjualan adalah tim kita, walaupun memang secara hierarkinya nggak ada hitam di atas putih, mereka eh, tim gitu ya di dalam sebuah perusahaan, tapi memang eh, tim eksternal, tapi tetap harus kita rangkul juga dan kita bangun bondingnya, ya. Jadi ini prinsip pertama ya teman-teman atau poin pertama. Yang berikutnya, tips kedua ini ada tips ampuh memenangkan hati pasukan penjualan. Nah, ini lumayan juga. Jadi, ini yang saya tadi bilang, agar kita bisa membangun bonding, ya, agar kita bisa membangun kedekatan dengan reseller kita, maka mantranya ada tiga. Ya, setiap poin saya kasih tiga-tiga gitu ya, biar menarik. Pertama, ya teman-teman, kalau kita membangun reseller, itu nggak cuma ngomongin finansial aja, ya. Jadi bahasanya kalau misalnya teman-teman katakan punya grup reseller yang dua arah, entah itu di WhatsApp ataupun di Telegram, nanti teman-teman akan menempatkan satu orang yang akan interaksi dengan reseller di grupnya. Entah itu sudah ada fasilitator kah atau cuma sekedar satu orang sebagai mentor atau teman-teman sebagai owner juga turun ke situ gitu ya. Kalau bisa bahasanya jangan terlalu formal banget, jangan terlalu ngomongin bisnis melulu, jangan terlalu transaksional. Jadi sekali-kali kalau misalnya teman-teman pernah belajar kan, saya selalu mengajarkan ada bikin program, ada daily program, ada weekly program, ada monthly program, ada yearly program. Masih ingat ya? Kalau teman-teman pernah belajar di Research yang kelas, kan saya kan bikin itu tuh. Nah, kalau bisa itu disusun dengan rapi. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, karena minggu libur ya. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, itu dibuatin program di mana programnya nggak cuma sekedar ngomongin gimana cara jualan, gimana cara bangun database, enggak gitu. Tapi ada memang ada kalanya hari-hari yang benar-benar itu hanya untuk interaksi dengan para reseller di grup. Contohnya apa? Contohnya gini,
Kalau saya pribadi, saya kan ada program mentoring, ada program sharing. Nah, program mentoring itu biasanya yang saya undang menjadi pemateri itu yang pure pelaku bisnis. Jadi biar mereka sharing tips-tips buat berjualan. Nah, insight-nya apa? Insight-nya ya reseller dapat knowledge baru, dapat skill baru, habis itu dikasih tugas untuk mengaplikasikan, mempraktekkan ilmu yang di-sharingkan. Nah, kalau sesi sharing itu saya akan mengundang eh, entah itu tim internal dari bisnis kita atau ownernya deh yang sharing. Ya, tim internal atau owner yang sharing, atau bisa juga salah satu reseller yang memang udah masuk ke top leaderboard misalnya untuk sharing juga. Jadi reseller-reseller yang lain merasa ada interaksi juga dengan para reseller sekawan gitu ya, satu rasa sama-sama reseller gitu. Dan mereka juga bisa menduplikasi, nggak cuma sekedar menduplikasi cara jualannya ya, tapi menduplikasi mindset si reseller yang udah terbiasa masuk ke top leaderboard ya. Jadi ditularin gitu. Nah, dari situ nanti akan terbentuk emosional dengan para reseller kita. Ya, jadi nggak sekedar ngomongin, oh kamu jadi resellerku ya, nanti kamu jualan ya, dapat untung segini, dapat profit segini, nanti kamu dapat point reward segini gitu. Nggak cuma sekedar ngomongin itu, ya, tapi benar-benar sampai kebangun kedekatan, ya, bahkan sampai jadi teman curhat misalnya. Tapi ya curhatnya yang jangan terlalu dalam gitu ya, karena saya pernah pernah punya case gitu teman-teman. Saya ada fasilitator, kemudian kebanyakan resellernya itu perempuan, dan perempuan ini punya masalah rumah tangga misalnya. Nah, masalah rumah tangga kan kalau bisa jangan sampai keluar gitu ya. Nah, ini ada yang offside, ada yang bocor. Justru karena udah terlalu nyaman dengan saksi fasilitator, dia curhat terkait masalah rumah tangganya gitu. Jadi ini terlalu terlalu melebihi batasan gitu. Ya kalau bisa emosional jadi bangun kedekatan tapi jangan terlalu dekat ya. Harus ada pagar yang perlu dibuat agar nggak kebablasan gitu. Oke, nah mantra berikutnya itu harus tulus, jangan modus. Maksudnya gimana? Kadang gitu ya, kadang kita ada kalanya omset lagi turun nih, omset lagi turun, terus tiba-tiba kita ngekontak reseller-reseller kita yang eh, udah jarang aktif misalnya. Tapi karena momen itu doang, karena momen omset kita lagi drop aja, terus tiba-tiba kita ngontak semua reseller gitu. Nah ini kan ya nggak salah juga, tapi kurang tepat aja, kurang pas aja gitu. Jadi kalau misalnya emang kita mau ngebangun bonding dengan reseller ya, emang kita jadwalkan ada jadwalnya ya, dibuatin lah. Termasuk ini mungkin jadi daily checklist juga teman-teman. Misalnya dalam satu hari ada ngontak berapa reseller ya. Jadi setiap hari itu ada jadwalnya untuk kontak-kontak reseller kita. Nggak cuma sekedar ketika omset kita drop atau kita butuh eh, apa namanya suntikan reseller aktif baru yang lebih aktif gitu ya, yang tadinya pasif jadi aktif lagi gitu. Jadi kesannya kurang tulus ya, hanya memanfaatkan mereka aja gitu. Ya nggak salah, cuma kurang tepat ya. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita pengen mendapatkan hati reseller kita, sebentar, kita mesti royal ya, karena dengan kita royal itu akan menumbuhkan loyalitas. Jadi jangan jangan pelit-pelit kalau misalnya omset kita lagi tinggi, profit kita besar gitu ya. Jangan pelit-pelit untuk membagikan hmm, apa ya contohnya ya. Nah, contohnya gini deh. Misalnya teman-teman kayak kemarin momen momen Ramadan nih, momen Ramadan, kalau memang ada beberapa reseller-reseller kita yang dia aktif banget selama 3 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir atau bahkan lebih dari 1 tahun dia aktif terus gitu ya, coba kasih atau kirim hampers atau kirim paketan gift atau apapun dan itu free gitu dan nggak perlu diumumkan di grup, jadi tahu-tahu ya udah kirim aja gitu ya. Jadi misalnya teman-teman tinggal list aja, tarik datanya, mana reseller yang 6 bulan terakhir ini dia performa paling bagus, dia bisa nyumbang omset paling banyak gitu ya, kirimin sesuatu ke rumahnya gitu, nggak perlu hampers deh apapun ya. Eh, Gift atau apa kirim ke rumahnya ya. Jadi nanti
mereka akan mendapatkan kesan yang bagus ya, merasa mereka juga diperhatikan oleh kita sebagai company di mana mereka jadi reseller, nanti akan tumbuh loyalitas itu ya. Itu contohnya teman-teman. Oke, terus kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, berikutnya, ini mungkin untuk case teman-teman yang tadi ya bilang bahwa rata-rata pembelanjanya udah mulai turun. Nah, ini ada strategi itu agar pasukan penjualan mencapai target penjualan bahkan melampauinya. Oke, yang saya highlight di warna orange ya, bagaimana mencapai target penjualan. Nah, pertanyaan saya buat teman-teman yang hadir malam hari ini berapa sekarang sih? Saya coba stop dulu ya. Nah, ada 20 orang bareng saya juga. Saya coba kasih pertanyaan, teman-teman jawab di kolom chat ya. Sebentar, saya masuk ke slide dulu. Nah, yang saya garis bawahi teman-teman, strategi jitu agar pasukan penjualan mencapai target penjualan, bahkan melampauinya. Pertanyaannya, teman-teman boleh jawab ya, sejujur-jujurnya. Selama ini, teman-teman punya target nggak? Baik, kalau target target pribadi untuk company, untuk perusahaan, untuk bisa yakin punya. Nah, pertanyaan teman-teman punya target nggak? Masing-masing reseller, atau katakanlah secara keseluruhan deh, pengen punya target omset berapa dari reseller? Setiap bulannya, ada targetnya nggak? Kemudian kalau udah ada misalnya, oh Mas Gomet saya udah ada nih target reseller bulan ini pengen dapat 300 juta misalnya. Nah dari 300 juta itu udah dipecah belum? Misalnya oh dari 300 juta saat ini saya punya reseller eh, berapa ya? 300 misalnya. Nah 300 untuk dapat 300 juta per reseller itu targetnya berapa? Ya, teman-teman boleh jawab sejujur-jujurnya. Biar nanti kalau yang ternyata saat ini belum punya target ya silakan silakan bertobat gitu. Oke, Mas Rizwi Riyadi ada, oke. Mas Adi Harta, oke ada. Yang lain ada juga kah? Harusnya ada ya. Oke, sudah ada. Ini juga udah saya ajarkan juga di Rizal Mutan Class ya. Mbak Ailsa atau Alisan? Sudah direncana tapi belum terlaksana. Oke. Tinggal dilaksanakan ya, Mbak ya. Oke, ini berapa orang? Ya, 4 orang. Yang lain ada juga? Oke, Mas Yogi untuk tim udah ada, untuk Rizal belum ada. Oke. Jadi buat internal ada. Kalau internal masih wajib ada ya. Kalau belum ada kebangetan. Buat Rizal belum ada. Oke, yang lain teman-teman? Kalau udah ada udah bagus. Tinggal nanti saya kasih tipsnya ya, biar biar targetnya bisa tercapai. Oke. Jadi teman-teman sambil jawab boleh. Nanti saya sambil lanjutin juga. Nanti saya baca-baca. Tapi belum dipecah target per reseller. Oke. Saya ada di sebentar ya. Sebentar teman-teman. Mudah-mudahan kebaca. Mudah-mudahan kebaca. Saya coba buka WhatsApp dulu. Eh, saya ambil contoh gambarnya dulu. Target-targetnya. Oke. Oke. Nah ini tips. Saya kasih tipsnya dulu ya teman-teman. Saya kasih tipsnya. Nanti saya kasih contoh dari beberapa reseller saya yang mereka masing-masing udah bahkan sampai bikin target omset buat mereka pribadi per reseller dan di breakdown. Ya, saya kasih contoh di sini. Nah ini tipsnya teman-teman untuk bisa mencapai target penjualan reseller. Yang pertama, teman-teman tadi ya konsepnya wajib banget sudah nyiapin target juga untuk resellernya pengen berapa. Nanti itu di keep sama teman-teman. Misalnya kalau saya pribadi ya, misalnya katakanlah target pengen dapat berapa ya? Nggak muluk-muluk deh. Pengen 500 juta. 500 juta dari omset end user berapa, dari omset reseller berapa. Kalau saya biasanya ngebaginya itu 70%, 30%. Jadi 30% dari end user, 70% dari reseller. Karena emang base-nya pakai reseller.
Jadi misalnya kalau pengen dapat 500 juta ya katakanlah dari end user 150 juta, dari reseller 350 juta. Nah, dari 350 juta itu saya keep. Oh, ini targetnya reseller nih. Terus nanti dari situ saya ukur sekarang punya berapa reseller, terus dari sekian banyak reseller yang saya punya, berapa reseller yang aktif atau menghasilkan. Nah, nanti ketemu nih misalnya yang aktif ada 35 orang misalnya. Nah, targetnya kan tadi 350 juta. Gimana caranya 350 juta dibagi sama 35 orang? Yang nanti ketemunya berapa tuh per satu reseller? Nah, itu keep juga di keep. Habis di keep, terus kita nanti bangun bangun bonding di grup reseller. Kalau saya biasanya ngebagi dua, teman-teman. Grupnya itu ada dua. Ada grup general, jadi grup keseluruhan reseller. Satu lagi ada grup khusus challenge. Pernah dengar nggak? Saya pernah sharing ini deh. Jadi ada grup general, isinya semua reseller. Satu lagi ada grup challenge. Ya, terserah mau dikasih nama apa grup challenge-nya. Kalau saya biasanya challenge-nya adalah teman-teman reseller yang pengen dapat omset 50 juta per bulan, silakan join grup ini. Nanti di situ akan saya kasih tips-tips bagaimana untuk dapetin 50 juta per bulan. Nah, dan dengan adanya grup itu, kita juga bisa ngefilter mana reseller-reseller yang emang dia punya kemauan untuk aktif, mana reseller-reseller yang dia punya uh, apa ya ambisi gitu ya untuk bisa ngejar target omset. Jadi ke filter, ya ini bisa teman-teman lakukan. Kalau sudah, nanti di grup yang khusus ini, grup challenge ya, teman-teman kasih tantangan. Ya, tantangannya apa? Nih, kasih angka yang memaksa, bukan biasa. Oke, ulangi lagi. Kasih angka yang memaksa, bukan biasa. Nah, biasanya saya kasih challenge tuh. Eh, Misalnya challenge-nya, tadi kan grupnya 50 juta per bulan. Nah, kenapa saya kasih 50 juta? Ini juga nggak asal bikin nama grup atau nggak asal bikin challenge. Tapi dilihat dari track record, rata-rata penjualan atau rata-rata omset reseller selama 6 bulan terakhir itu berapa paling besar. Misalnya paling besar, 30 juta. Oke, karena 30 juta udah pernah tercapai, kasih challenge di atas itu. Bisa 40 juta, bisa 50 juta. Kalau misalnya rata-rata omsetnya 10 juta Mas Gomet, berarti challenge-nya berapa? Ya, bisa ini kan, bisa 15 atau 20, tapi better sih dua kali lipatnya. Ya, jadi misalnya awalnya 10 juta, kasih challenge 20 juta per bulan. Jadi angkanya memaksa gitu, bukan angka biasa. Kalau challenge-nya 10 juta per bulan kan udah pernah ada yang mencapai gitu di sebelumnya. Kalau bisa dua kali lipatnya gitu. Oke. Nah, berikutnya jadi contoh bukan ngasih contoh. Nah, ini agak-agak tricky ya. Jadi contoh bukan ngasih contoh. Artinya kalau misalnya kita pengen kalau ngasih contoh belum tentu kita udah ngelakuin. Tapi kalau jadi contoh berarti kita udah ngelakuin. Gitu ya. Nah, ini saya kasih gambarannya. Misalnya kita pengen ngajarin reseller kita dapat 20 juta per bulan. Nah, pastikan kita juga udah bisa pernah mencapai 20 juta per bulan dengan cara-cara apa gitu. Untuk mencapai 20 juta per bulan itu dengan cara-cara apa? Yang sudah proven, yang sudah kita lakukan udah terbukti gitu. Nah, dari cara-cara itu kita kasih ke para reseller kita dan ajak mereka untuk melakukan. Jadi benar-benar udah ada contoh realnya, bukan sekedar ngasih contoh cuma baru hitung-hitungan gitu. Tapi ada real case-nya. Ya, makanya eh, saya juga kan ke teman-teman ini kan bukan sekedar ngasih contoh pemaparan doang, tapi ada real case-nya gitu. Ya, jadi udah ada contohnya. Yang ketiga, berperan sebagai mentor bukan hanya motivator. Beda ya, mentor itu menampingi. Motivator biasanya cuma ya ngebakar-bakar aja gitu. Cuma sekedar ngasih advice, masukan segala macam gitu. Tapi kalau mentor benar-benar mendampingi. Nah, teman-teman kalau bisa juga dampingi para resellernya. Kalau misalnya mereka ada kendala ya bantu gitu ya. Dan hati-hati teman-teman, hati-hati ya. Terkadang semangat reseller itu cuma di awal doang. Misalnya, wah ini kita udah bikin grup challenge nih 20 juta per bulan. Yang join udah banyak, katakanlah ada uh, 200 orang nih join di grup challenge. Nah, kalau bisa jaga bener tuh 200 orang, jangan cuma sekedar mereka panas di awal. Tapi sampai akhir bulan, karena kan targetnya bulanan nih, itu benar-benar didampingi dan make sure mereka komitmen dengan apa yang udah dibuat gitu. Nah, ini saya kasih contoh ya, sebentar. Ini ada reseller saya, kelihatan nggak ya?
Nanti kalau nggak kelihatan saya share di grup ya. Nah ini contohnya, jadi dia bikin target omset 20 juta per bulan, kemudian dibagi menjadi 4 cabang lagi. Yang atas dari end user, bawahnya dari marketer, bawahnya lagi dari reseller, bawahnya lagi dari agen. Terus dibikin persentase sama dia. End usernya 10%, marketer 20%, reseller 30%, agen 40%. Nanti saya share di grup deh kalau butuh ini ya. Jadi kayak gitu. Selain kita ngasih challenge, pastikan reseller kita juga mereka mempraktekkan langsung di breakdown. Jadi walaupun angkanya terkesan besar memaksa, tapi kalau udah di breakdown itu lebih lebih possible, lebih memungkinkan untuk dicapai, gitu. Makanya kayak tadi ada yang bilang kan, sudah bikin targetnya tapi belum di breakdown. Nah kalau bisa di breakdown, ya di breakdown. Kita punya target buat bisnis kita yang besar dan di breakdown. Nanti kita mengarahkan reseller kita juga, mereka bikin target dan di breakdown juga. Jadi lebih lebih possible untuk dicapai, gitu ya. Oke, sampai sini kebayang teman-teman? Sebelum saya lanjut. Oke, Mas Januar, target di breakdown sampai sedetail apa, Mas? Kalau saya mengarahkan itu sampai ketemu butuh berapa prospek, Mas. Jadi misalnya targetnya 20 juta nih, 20 juta, kemudian dari end user katakanlah 10%. 10% dari 20 juta kan berapa? 2 juta ya? Nah, 2 juta. Nanti sampai ketemu, oh 2 juta ini butuh RO berapa per end usernya, kemudian harga harga produknya berapa, nanti ketemu butuh berapa end user. Oke, saya lanjut jawab tadi pertanyaan dari Mas Januar ya. Jadi breakdown-nya itu sampai sedetail apa, sampai ketemu intinya butuh berapa prospek, Mas Januar. Kalau misalnya dulu sempat belajar kan ada rumus omset ya, yang paling bawah omset, kemudian atasnya ada RO, atasnya RO ada average sales, nanti ketemu berapa butuh berapa buyer, nanti di atas buyer kan ada closing rate ya. Nah, buyer dikali closing rate ketemu berapa prospek, sampai detailnya sampai situ sih. Jadi misalnya nanti katakanlah dari target omset, terus dibagi end user berapa persen, marketer berapa persen, reseller berapa persen, agen berapa persen. Itu sampai ketemu berapa prospek yang perlu dicari. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi selain dari Mas Januar? Sebelum kita lanjut, Mas Januar lancar ada streaming YouTube. Insya Allah nanti ada recordingnya ya Mbak ya. Nanti saya bagikan via YouTube. Ya. Oke, lanjut teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi sebelum saya lanjutkan? Oke, Mbak Ayulsa. Izin bertanya tadi ada kata-kata Mas Goma jadi contoh bukan dari contoh, sedangkan jika kita bermain hanya di keagenan, jadi kami tidak menjual langsung ke end user. Lalu bagaimana contohnya? Oh, oke. Oke. Kalau ini nggak masalah sih, Mbak. Jadi kalau misalnya emang nggak ada penjualan ke end user, tapi hanya ke ini ya, hanya ke apa namanya, hanya cuma keagenan. Saran saya bikin satu pattern khusus. Jadi Mbak, bentar ya, saya agak gedein dulu. Saya spotlight. Nah, jadi nanti Mbak Elsa atau teman-teman yang lain bikin satu patternnya dulu. Jadi bikin satu, kalau istilah saya project management ya, project management omsetnya berapa, sampai ketemu nanti butuh prospek berapa. Nah, kemudian coba contohkan dulu ke agen yang paling perform. Contohkan dulu ke agen yang paling perform di bisnisnya Mbak Elsa.
untuk melakukan itu, ya, dan pastikan itu works gitu ya, berhasil. Nah kalau udah berhasil, baru tuh caranya diduplikasi ke agen-agen yang lain. Ya, jadi contohnya dari agen yang paling perform, ya. Jadi nggak ngasih pattern mentahnya gitu, tapi udah proven oleh agen yang paling perform. Itu bisa dicoba sama Mbak Isa. Oke, biar reseller bisa dapat banyak prospek, gimana caranya Mas dibuatkan marketing tools atau gimana? Yes, pastinya itu sih Mas. Nanti kan yang jelas kan kita ada pembinaan-pembinaan nih via mentoring gitu kan. Nanti materi salah satu mentoringnya bahas itu aja. Gimana cara bikin prospek, gimana mengaplikasikan rumus omset gitu itu. Makanya itu pentingnya kenapa kita bikin kurikulum reseller. Ya, contoh kurikulum reseller kayaknya pernah saya kasih juga teman-teman. Nanti kalau perlu next time saya sharing deh di mana ya? Di channel Telegram atau di Facebook ya. Jadi contoh-contoh pattern kurikulum reseller, patternnya aja tapi ya. Yang jelas ada contoh lah yang bisa dicontek nanti. Gitu ya Mas Januar ya. Sip, kita lanjut dulu teman-teman. Saya coba share lagi slide-nya. Oke, lanjut. Yang keempat. Nah, yang keempat teman-teman, ini adalah formula sadis yang bisa bikin reseller nggak punya alasan untuk berpindah ke lain hati. Nah, jadi salah satu keresahan kita sebagai business owner, terkadang kita punya reseller tapi bisa aja dia berpindah ke brand lain, ke bisnis lain gitu ya. Terus gimana caranya agar mereka nggak mendua atau nggak kayak yang lain hati gitu ya. Nah, yang jelas Melita itu kan perkara hati, teman-teman, bukan perkara harta. Jadi yang kita janjikan ya tadi ya, bukan ngomongin finansial doang, tapi benar-benar ada emosional. Terus ikat dengan cinta. Ini agak dalam ya, bukan dengan kata-kata. Jadi bangun bonding ya, kuncinya adalah bangun bonding. Yang terakhir, penuhi kebutuhannya, bukan kebutuhanmu. Ya, jadi ya tadi kalau misalnya semakin kita dekat dengan para reseller kita tahu apa yang dibutuhkan oleh para reseller kita, butuh support apa, butuh misalnya butuh program-program apa gitu ya. Ya makanya sering-sering aja kita eh, sebagai owner kita menempatkan satu orang khusus untuk menggali kebutuhan para reseller kita sampai ketemu sebenarnya mereka butuh apa sih gitu ya. Makanya itu penting banget menempatkan antara mentor dan fasilitator. Ini dua orang yang saya wajibkan ada di bisnis teman-teman. Ya, jadikan tim internal ada mentor dan fasilitator. Ya, biar bisa menggali apa kebutuhan para reseller. Kalau belum ada, saran saya carilah minimal satu orang deh. Mentor yang dia juga menjadi fasilitator boleh. Minimal satu orang ada. Oke. Kemudian yang kelima, ini cara paling powerful dalam memotivasi pasukan penjualan yang sedang down. Oke, ini juga keresahan ya. Banyak kalau bisa kita punya reseller sepertinya banyak yang mungkin pasif, kemudian penjualannya turun gitu ya. Terus gimana caranya agar kita bisa ngomporin mereka atau memotivasi mereka agar aktif kembali? Ada tiga caranya. Yang pertama, gunakan bahasanya, bukan bahasamu. Maksudnya apa? Ya kita harus tahu tadi, eh, reseller persona kita, kebanyakan resellernya seperti apa, background-nya apa, apakah memang mereka sudah ada basic bisnis atau belum, rata-rata apakah mereka mendapatkan penghasilan utamanya saat menjadi reseller kita atau ada sampingan lainnya, ya. Kemudian apakah dia ibu rumah tangga atau karir atau bisnis atau apapun ya backgroundnya, kita harus pelajari backgroundnya dan samakan bahasanya. Kita nggak bisa ngasih bahasa digital marketing ke ibu rumah tangga, ya. Kita nggak bisa pakai bahasa sehari-hari atau bahasa yang terlalu basa-basi ke orang yang memang kesibukannya juga mungkin sudah
selain menjadi reseller kita, mereka ada bisnis lain atau misalnya ada kegiatan lain gitu ya. Itu harus disesuaikan. Jadi nggak boleh pakai bahasa kita, ya. Harus menyesuaikan dengan reseller kita seperti apa background. Dan kemudian ingatkan orang terdekatnya, bukan hanya dirinya. Nah, penting juga kita mengetahui background para reseller kita. Mereka backgroundnya apa, sudah punya keluarga, sudah punya anak berapa, ya anaknya sekolah di mana, suaminya backgroundnya apa, itu juga penting. Ya, biar kita juga nanti ketika dia down, kita bisa mengingatkan, ya jadi kebutuhannya sebenarnya bukan buat dia doang, tapi dengan dia misalnya aktif jualan produk-produk kita, dia dapat penghasilan dari produk kita gitu ya, dia bisa menafkahi anaknya, bisa nggak hanya nggak hanya apa ya, nggak hanya mendapatkan penghasilan dari suaminya misalnya ya, jadi lebih meringankan ekonomi keluarga misalnya, itu bisa juga. Dan yang agak lebih dalam gitu ya, ajak membayangkan kematian, bukan cuma sekedar mimpi. Saya pernah bikin materi di salah satu klien saya gitu ya, materinya extreme productivity. Jadi ngomongin ke reseller bahwa kalian jadi reseller, kalian berbisnis nggak cuma sekedar duniawi, nggak cuma sekedar ke money oriented, tapi juga ngomongin halal dan haram, ngomongin apa yang kita lakukan di dunia juga akan kita bawa ke akhirat gitu ya. Jadi ada pesan mendalam yang mereka bisa dapetin ya. Jadi mereka join di base kita nggak cuma sekedar orientasinya ke keuntungan aja, tapi banyak value yang mereka dapetin di base kita. Itu yang akan membuat mereka juga akan semakin erat dengan base kita, dan nggak gampang untuk ke lain bisnis gitu ya. Makanya ya kita perlu perlu memang tadi ya, saya tekan lagi, kurikulum itu penting ya, kurikulum reseller itu penting. Dan kurikulum reseller nggak cuma ngebahas hal teknis. Kalau hal teknis mereka bisa belajar di tempat lain lah, yang banyak udah diajarkan. Mau belajar di Facebook, di YouTube juga banyak. Tapi value-value lain yang mungkin nggak dimiliki oleh brand lain, nggak dimiliki perusahaan lain ya, yang bisa kita masukkan di kurikulum reseller itu, sehingga ya value yang reseller dapetin itu lebih dari yang mereka ekspektasikan. Itu ya. Kemudian yang keenam, nah ini seni memperlakukan pasukan yang gampang baperan dan sulit diajak bertumbuh. Nah, saya yakin banyak ya. Saya yakin banyak tuh. Karena kalau misalnya teman-teman ingat ya, kategori reseller kan ada 4. Apa aja masih ingat nggak? Kategori reseller ada 4, masih ingat? Silakan kalau yang masih ingat ketik di kolom chat ya. Saya sambil minum dulu sebentar. Ada yang masih ingat? 4 kategori reseller. Oke, itu baru 2 teh. Nah, oke. Sudah diingatkan sama Tegiri ya. Oke. Oke, Mbak Rizka juga masih masih ingat. Simpel ya. Jadi kalau misalnya kita pengen memperlakukan kategori yang 3 dan 4 ini, kalau kategori 1, 2 ya aktif menghasilkan, aktif kurang menghasilkan, itu masih bisa kita apa namanya, trigger ya, masih bisa kita tarik untuk mereka terus perform. Tapi PR-nya adalah ketika kita ketemu kategori seller yang ketiga dan keempat, ya, yang kurang aktif ya, tapi mau jalan banyak, tapi mereka kurang aktif nih, sama kurang aktif ya, dan tidak ada penjualan ya, tidak aktif dan menghasilkan. Nah, kita coba masuk, jadi poin ini adalah bagaimana kita bisa men-trigger kategori 3 dan 4. Dengan cara apa? Prinsipnya gini, kalau misalnya mereka masih ada yang bimbang, maka kita bimbing. Keresahan mereka apa nih? Apa yang bikin mereka pasif? Apa yang bikin mereka kurang fokus? Apa yang bikin mereka kok penjualannya drop gitu ya? Itu harus kita gali. Dengan caranya gimana biar kita bisa tahu. Nah, makanya teman-teman jadwalkan dalam
eh, misalnya seminggu ke depan ya, seminggu ke depan teman-teman silakan filter data resellernya. Siapa saja reseller-reseller yang dalam 3 bulan ini penjualannya kurang konsisten, ya. 3 bulan, seminggu ke depan, teman-teman saya ulangi lagi, seminggu ke depan silakan filter data-data reseller yang 3 bulan terakhir ini penjualannya kurang konsisten dan mulai kontak dan mulai kontak. Kontaknya jangan langsung tiba-tiba tanya ya. Pokoknya sapa dulu gitu ya, bangun komunikasi sampai teman-teman gali apa keresahan yang mereka alami gitu, yang bikin kurang fokus, yang bikin pasif, yang bikin penjualannya turun gitu ya. Bimbing. Nah, nanti kalau misalnya udah tahu, oh, feedback dari mereka ternyata, misalnya katakanlah eh, keresahan habis habis Ramadan, habis Lebaran, duitnya udah kepake gitu. Nah, duitnya kepake untuk THR, duitnya kepake buat belanja baju gitu ya. Berarti isunya di mana? Isunya di manajemen keuangan. Nah, berarti bimbing gimana caranya mereka bisa memisahkan antara duit pribadi sama duit bisnis ya, bisa nanti suruh bikin rekening yang berbeda, harus saklek sama keuangan, nggak boleh ngambil-ngambil uang bisnis gitu. Ada catatan transaksi. Nah, ini PR-nya. Saya banyak ketemu, banyak banget ya. Saya banyak ketemu tipikal reseller yang tadi ya, tipe 3 dan tipe 4 itu mereka ya akhirnya pasti udah ada penjualan itu karena apa? Paling penting, nggak ada pencatatan penjualan. Ini penting banget. Mereka nggak punya pencatatan penjualan, mereka nggak punya pencatatan arus kas. Udah, dua ini kalau mereka nggak punya, saya yakin penjualnya bakal drop. Ya, teman-teman percaya sama saya. Kalau ada reseller yang dia nggak ada pencatatan transaksi, kemudian nggak ada pencatatan keuangan, mereka adalah akan masuk reseller tip yang kategori 3 dan kategori 4. Percaya sama saya. Kategori 1 dan kategori 2 saya yakin mereka rapih dalam pencatatan transaksi dan pencatatan keuangan. Jadi dua hal ini teman-teman silakan tanamkan ke para resellernya, ya, manajemen keuangan dan manajemen transaksi. Dua hal itu. Nah, kalau misalnya udah kita ajak mereka untuk eh, berbenah, evaluasi, ternyata nggak mau juga, ya udah, nggak usah kita fokuskan. Ya, poin 2, bina atau binasakan. Yang bisa kita bina, masa kita teruskan. Yang nggak bisa kita bina, ya udah, nggak usah kita jadikan fokus. Berarti emang mereka bukan bukan eh, apa ya, orang yang cocok jadi reseller kita. Dan yang terakhir, ya, growing atau dying. Kalau misalnya mereka nggak mau bertumbuh, ya udah, biarkan aja gitu. Fokus kita adalah fokus ke kategori 1 dan 2, ya. Dan tadi upaya kita adalah membuat kategori 3 dan kategori 4 menjadi reseller kategori 1 dan 2. Kalau kita udah berupaya itu, mengupayakan ternyata nggak bisa, ya udah, tinggalkan. Ya, kita fokus ke kategori 1 dan kategori 2. Oke, lanjut. Nomor 7. Nah, ini dosa besar para leader pemula yang sering terlupakan dalam memimpin pasukan penjualan. Khususnya kita sebagai business owner, ya, atau misalnya kita udah menempatkan mentor ya sebagai pendamping para reseller. Yang pertama, yang paling parah gitu ya, kita nggak punya rules, kita nggak punya MOU, kita nggak punya term and condition saat kita membangun pasukan reseller. Ya, kasarannya bikin aturan asal-asalan. Contohnya, misalnya kita nggak punya aturan terkait masa aktif reseller, atau misalnya kita nggak punya aturan terkait minimal order bulanan untuk reseller, atau kita nggak punya aturan terkait harga jual minimalnya berapa, kita nggak punya aturan terkait promosi yang tidak diperbolehkan oleh pusat, ya, sehingga karena nggak ada aturan, maka reseller sendiri akan bikin aturan untuk bisnis kita. Oke, saya ulangi lagi. Kalau bisnis kita nggak punya aturan, maka reseller kita yang bikin aturan sendiri untuk bisnis kita. Gitu, teman-teman. Jadi, penting banget. Ketika kita punya reseller, maka harus ada syarat dan ketentuan, ada term and condition atau rules, ada akad yang perlu kita buat di awal, sehingga bisa disepakati oleh reseller kita, dan bisnis kita bisa berjalan dengan baik. Gitu ya. Dan kemudian
ada juga tipikal leader atau owner yang anti kritik. Kritik dengan catatan kritik yang membangun, ya bisa memperbaiki base kita ke depannya, itu masih kita terima. Jadi jangan sampai ada reseller yang mengkritik, nah justru kita ngasih red flag ke reseller itu nggak boleh gitu ya. Kalau emang kritikannya baik, kalau emang masukannya baik, ya harus kita terima. Jangan sampai kita menjadi leader yang anti kritik. Saya menemui beberapa business owner yang seperti itu, ya menganggap reseller yang ngasih kritik kan jadi pengganggu gitu. Itu bahaya. Yang terakhir, kalau misalnya memang reseller kita punya hak, ya kita tunaikan, ya. Haknya kita udah menjanjikan misalnya mendapatkan daily content, ya kita tunaikan tiap hari dapat. Kita udah menjanjikan misalnya setiap bulan yang mendapatkan omset minimal 10 juta katakanlah dapat bonus sekian persen, ya kita tunaikan. Apapun yang udah kita janjikan, kita tunaikan. Ya jangan sampai kita eh, ingkari gitu. Oke. Selanjutnya nomor 8. Oke, ini rahasia dapur di balik bisnis bisa scale up gila-gilaan dengan tim penjualan. Nah, ini lebih ke dua-duanya ya, baik resellernya ataupun kita sebagai base owner. Yang pertama, kita harus ubah mindset-nya menjadi, kalau misalnya mindset udah berubah, biasanya omsetnya berubah. Nah, di awal banget, ini saya sedikit cerita ya teman-teman. Di awal banget, setiap kali saya handle uh, klien, di mana saya juga jadi mentor juga di brand klien itu tersebut, saya selalu bikin grup challenge yang tadi saya ceritain ya. Saya selalu bikin grup challenge untuk membedakan mana reseller yang benar-benar dia ambisius, mana reseller yang benar-benar dia ngejar target. Ya, yang dimana saya sarankan teman-teman juga bikin grup challenge ya. Jadi ada grup utama, ada grup challenge. Nanti grup challenge ini tadi ada angka yang maksa di situ. Nah, setiap kali masuk di grup ini, nanti ini saya kirim draftnya ya di grup. Setiap kali saya mulai grup ini, saya selalu kasih pembukaan bahwa grup ini dibuat hanya untuk reseller-reseller yang siap komitmen dan siap konsisten, ya, dan siap berikhtiar untuk mengupayakan segala impian-impiannya, ya, dengan cara ya ikhtiar maksimal tadi ya, dengan ikhtiar maksimal dan mau mengejar target. Ya, kemudian saya kasih punishment bagi reseller-reseller yang udah join di grup ini, yang dalam satu bulan itu nggak aktif, atau misalnya kan biasanya saya kasih tugas-tugas tuh, setiap 1 minggu ada tugas, ya, berarti dalam 1 bulan ada 4 tugas. Saya kasih punishment. Kalau ada yang 2 kali berturut-turut nggak ngasih tugas, itu akan di kick out dari grup tersebut. Nah, ini sebagai apa? Sebagai komitmen atau keseriusan para reseller. Nah, secara nggak langsung itu akan merubah mindset mereka yang tadinya mungkin suka excuse, suka alasan, suka menunda-nunda gitu ya. Dengan adanya grup ini, mereka akan lebih tertantang, mereka akan lebih ada sesuatu yang harus mereka lakukan agar nggak tersisih dari grup ini. Ya, kalau mindset itu udah benar, udah kita lurusin, nah insya Allah omset itu bakal ngikutin kok gitu. Ya kayak tadi buktinya yang awalnya mungkin Rizal ini nggak punya target, sekedar jualan-jualan aja gitu ya. Kemudian masuk ke grup challenge, dikasih target 20 juta per bulan. Kalaupun 20 juta nggak achieve, seenggaknya mereka sudah punya target dan ada upaya untuk mencapai 20 juta. Ya kalaupun miss-miss ya kayaknya nggak terlalu jauh dari 20 juta. Ya minimal ya 10 juta atau 15 juta gitu. Ya. Jadi tugas kita adalah merubah mindset-nya dan insya Allah nanti omsetnya bakal menyusul, berubah juga. Ya. Terus kemudian mindsetnya owner ya itu fokus menjadi leader, ya, kemudian fokus membesarkan tim, ya, dari tim nanti tim akan fokus ke customer sehingga ketika customer udah loyal, tim udah loyal, leadernya udah militan gitu ya, bisnisnya akan running well, ya. Kemudian kalau mindset operator, ini bedanya owner dan operator ya. Mindsetnya operator sebagai leader hanya memikirkan customer aja, ya, untuk menjalankan bisnisnya.
Ya padahal kita punya reseller. Makanya kalau misalnya kita menjadi owner, itu harus mindset leader dan fokus ke tim. Dan bahkan ada juga tipikal-tipikal orang yang mereka nggak punya mindset leader sama sekali gitu. Ini agak berat ya. Konsekuensinya kita membangun tim ya kita harus punya mindset leader. Makanya saya juga pernah ini ya, teman-teman. Saya pernah eh, upgrade tim. Teman-teman di sini pernah pernah nggak yang awalnya cuma reseller, tiernya cuma reseller, kemudian habis itu bikin keagenan, habis itu bikin distributor. Ada nggak teman-teman? Atau enggak deh, atau gini deh, yang dari awal sudah bikin sistem distributor, agen, sama reseller. Cuma distributor sama agennya nggak jalan. Ada nggak? Nah ini saya sambil kasih case ya. Adakah yang tiernya reseller, kemudian habis itu bikin keagenan dan distributor tapi nggak works, nggak berhasil? Atau dari awal udah bikin ada sistem distributor, agen dan reseller, tapi yang itu cuma reseller. Jadi masalahnya teman-teman, kalau misalnya ada yang pakai tadi ya sistem 3 tier ya, reseller, agen, distributor, ternyata yang work cuma cuma reseller, ya agen dan distributornya belum jalan. Kebanyakan masalah yang terjadi adalah karena yang kita hire, yang kita terima menjadi agen dan distributor, itu belum punya mindset leader. Karena kan beda ya, kalau misalnya tadinya dia cuma sekedar reseller, ya fokusnya jualan, masuk ke customer. Tapi kalau misalnya dia jadi agen, maka ada reseller di bawahnya yang harus dia maintain. Dan kalau dia jadi distributor, maka ada agen dan reseller yang harus dia maintain. Dan nanti ngomongnya juga hal administratif lainnya, yang tadinya cuma fokusnya jualan, ada fokus rekap penjualan, rekap keuangan, kemudian harus monitoring siapa reseller yang baik, yang aktif gitu ya, harus laporan IG ini ke official misalnya gitu. Jadi ada hal administratif, ada hal leadership yang perlu dibangun gitu. Makanya teman-teman kalau misalnya memang mau membangun sistem kemitraan, ini saran dari saya. Saran dari saya mulai dulu dari tier reseller. Nanti dari tier reseller ini lihat siapa yang paling berpotensi dan punya jiwa leadership. Ya, habis itu tawarin jadi agen. Setelah keagenan berjalan baik, lihat lagi mana agen yang berpotensi nih untuk menjadi distributor. Ya, baru tawarin dia untuk menjadi distributor. Jadi pelan-pelan, nggak langsung bikin di awal gitu ada distributor ada agen. Nah ini saran dari saya. Nanti silakan teman-teman kalau misalnya cocok silakan lakukan. Atau misalnya teman-teman pede, enggak mas gue siapa yang langsung ada distributor sama agen, itu pun nggak masalah. Tapi catatannya pastikan calon distributor dan calon agen dia punya jiwa leadership dan siap untuk ngomongin administratif. Oke, poin nomor 7. Nomor 7 display sebentar. Ini nomor 7. Mas Heriada boleh di ini ya, boleh di screenshot atau di foto. Oke, kalau saya buat distributor, agen, maklon, dan reseller masih cuma karena kurang ilmu buat aturan dan belum punya kurikulumnya, jadi asal bikin aturannya. Membedakan hanya minimal ordernya. Oke. Ya nanti beda, harusnya memang kurikulumnya beda-beda juga. Kalau misalnya kita punya reseller, ya tadi, kapasitas reseller dengan kapasitas agen dan kapasitas distributor itu berbeda. Makanya apa yang kita berikan ke reseller, agen, dan distributor mesti berbeda. MOU juga harus lebih serius. Di agen dan distributor itu lebih serius. Saya ada contohnya nggak ya? Bentar. Waduh, nggak saya bawa. Jadi, distributor itu saya ada MOU khusus, lebih lebih tebel, lebih banyak poin-poinnya gitu ya. Dan itu disepakati pakai materai, pakai tanda tangan. Itu distributor. Agen nggak perlu itu, tapi rulesnya lebih banyak dibanding reseller. Ya, karena ya tadi kapasitasnya berbeda. Kalau sekedar transaksional ya yang ngomongin minimum order, minimal
apalagi ya minimum omset gitu. Itu kalau transaksional. Tapi di atas itu ada hal-hal administratif atau kesepakatan perjanjian MOU yang perlu dibuat ya khususnya untuk agen dan distributor Mbak Indarwati. Oke, kita lanjut dulu ya sebelum nanti kita buka tanya jawab. Oke, yang ke-9 ini strategi belusukan. Strategi belusukan yang terbukti efektif menghasilkan penjualan. Nah, belusukan ini dilakukan sama lebih banyak sama fasilitator ataupun sama mentor. Owner nggak terlalu banyak, owner dapat feedback mentor ataupun dari fasilitator. Baru saya mute dulu ya. Nah, untuk strategi belusukan ini, intinya adalah pertama, rasakan penderitaannya. Jadi makanya teman-teman sering-sering kontak para reseller, kemudian minta feedback dari mereka ya. Selama ini apa aja isu yang muncul, atau kalau saya sebenarnya pembukanya bukan langsung ke masalah ya, tapi tanyakan dulu apa hal yang sederhana yang bisa disyukuri di bulan ini, atau pencapaian apa yang bisa mereka eh, apresiasi untuk diri sendiri yang sudah mereka dapetin di bulan ini. Ya, jadi dibuka dengan hal yang positif dulu. Habis itu baru tanyakan ada isu apa yang muncul gitu, yang mungkin bisa dibantu sama kita atau sebagai official. Ya, kemudian yang kedua, setelah kita tahu apa aja isu-isunya, maka ajarkan cara menyelesaikan masalahnya. Ya, ini contohnya. Saya coba buka ini ya, eh, grup saya coba sebentar. Masih ada nggak ya? Wah, nggak ada. Tapi eh, intinya setiap sebulan sekali, setiap akhir bulan itu saya minta fasilitator untuk bikin list apa saja isu-isu yang dialami oleh para reseller, kemudian dibuat problem solvingnya. Nah, problem solving itu kita nanti share ke para reseller. Bisa di-share personal, one on one, atau bisa di-share dalam bentuk mentoring, ya, berupa Zoom kayak gini, atau Zoom atau Kuwa gitu boleh, ya. Dan yang terakhir, arahkan jalan untuk melakukannya. Jalan untuk melakukannya. Jadi nggak cuma saudara kita nyari apa isunya, nggak cuma saudara kita bikin solusinya, tapi make sure, pastikan reseller juga melakukannya, sehingga masalah-masalah yang dialami para reseller itu udah selesai, gitu, beres, nggak terulang di bulan berikutnya. Ya, gitu teman-teman. Kemudian poin terakhir, poin ke-10, ini teman-teman kalau misalnya memang mau ada launching produk baru, ada launching promo atau program agar bisa dapetin omset miliaran gitu ya bersama proses penjualan, ada polanya. Mungkin teman-teman kalau pernah belajar tentang produk launch gitu ya, itu kan ada polanya, nggak ujuk-ujuk langsung kita launching ya. Ada namanya pre-launch, yang kedua ada internal launch, yang ketiga pakai GV launch atau pakai affiliate gitu. Nah, mungkin saya sederhanakan dulu. Jadi kalau bisa kita pengen nanti ada produk baru ataupun ada promo baru gitu ya, upayakan jangan langsung keluar ke eksternal, nggak langsung keluar ke end user. Kalaupun nanti diinfokan ke para mitra kita, baik itu reseller, agen ataupun distributor, itu pun jauh-jauh hari dan kita prioritaskan siapa dulu yang kita informasikan. Kalau saya pribadi, saya biasa menginformasikan distributor dulu. Itu H-7 sebelum launching produk atau H-7 sebelum kita launching promo, itu saya informasikan ke distributor dulu. Sehingga distributor bisa menginformasikan ke agen-agennya. Agen-agen bisa menginformasikan ke resellernya. Nah, dari situ nanti kita buatkan juga strateginya. Ya, kita informasikan ke distributor, ke agen, ke reseller, kita buatkan strateginya. Sekaligus kita bisa bikin target juga buat mereka. Kalau udah beres, ya kita internal launch dulu. Ya, internal launch dulu, jadi nanti distributor boleh
melakukan transaksi dulu, agen bisa melakukan transaksi dulu. Apalagi kalau misalnya distributor kita misalnya katakanlah saya punya bisnis di Jogja, distributor saya di Gorontalo misalnya, di Gorontalo di Bali gitu ya, atau di misalnya di mana, di Kalimantan gitu. Itu pastikan mereka bisa transaksi dulu sehingga nanti pas grand launching mereka tuh udah ada stoknya. Jadi ketika ada yang beli ya mereka udah tinggal langsung jualan aja, nggak perlu nunggu-nunggu produk dari Jogja. Nah, selesai internet launch baru di grand launchingnya dilakukan. Ya, jadi itu fase-fasenya. Gitu teman-teman. Kemudian mungkin nah ini kan 10 poinnya udah ya. Mungkin saya agak sedikit menjawab tadi untuk satu pertanyaan ya, satu keresahan teman-teman yang mungkin tadi dialami juga beberapa beberapa orang ya. Khususnya tadi yang bilang bahwa saat ini buka pendaftaran reseller agak berat gitu. Nah, sebenarnya saya ada dua cara. Mungkin juga teman-teman pernah pelajari juga baik di course rebutan kelas atau di workshop. Dan cara ini masih benar-benar efektif saya lakukan saat ini. Ada dua cara. Cara pertama adalah cara yang organik. Cara kedua cara yang paid atau paid traffic. Yang organiknya selain posting-posting tapi juga dibuat ini tuh ya. Kalau saya dalam 1 bulan itu dibuat pendaftaran reseller ada periodenya. Masih ingat teman-teman? Periodenya di minggu keberapa sampai minggu berapa? Saya pernah sharing dulu di course udah sharing, di workshop udah sharing. Jadi kalau saya buka pendaftaran reseller secara organik itu di 2 periode. Kalau nggak awal bulan, kalau nggak awal bulan banget, antara tanggal 1 sampai tanggal 10, saya buka akhir bulan banget. Ya, akhir bulan atau sampai cross month. Jadi akhir bulan nabrak sampai ke awal bulan berikutnya. Itu yang organik. Ya, jadi dibuka misalnya cuma 5 hari atau 7 hari di awal bulan, atau 5 hari sampai 7 hari di akhir bulan dan sampai ke awal bulan berikutnya. Ya, pakai cara apa aja? Bisa pakai posting di semua sosial media kita, atau bisa bikin event marketing. Jadi kita bikin event marketing, ngundang pemateri, atau nggak usah dari luar juga apa, pemateri bisa kita sebagai owner, atau salah satu tim kita yang sharing gitu ya. Nanti sharing, misalnya topiknya adalah bagaimana mendapatkan penghasilan 10 juta dari bisnis skincare misalnya. Materinya itu, ya materinya itu dibikin gratis bisa, dibikin berbayar bisa, ya. Kemudian nanti di sharing kita di materi itu ada ngasih studi case bagaimana menjualkan produk kita. Misalnya kita produknya skincare tadi kan, ya bagaimana cara menjual produk kita. Nah, di akhir sesi nanti ada offering untuk menjadi kemitraan, menjadi mitra kita, menjadi reseller kita. Ya, itu masih efektif. Saya masih lakukan, tapi itu masih ada target. Masih ada target. Targetnya adalah contoh, katakanlah saya pengen dapat 100 reseller baru bulan Mei, ya. Maka harus saya targetin. Untuk mendapatkan 100 reseller, saya butuh berapa prospek atau berapa audiens yang masuk ke event marketing ini. Dan harus dipikirkan, dari prospek atau audiens yang masuk itu konversi untuk menjadi sales ada berapa persen. Katakanlah yang terkonversi menjadi sales itu 30%. Berarti kita butuh, karena kan tadi 100 ya, 100 dikali 3, berarti kita butuh 300. Ya, kita butuh 300 audiens yang ikut Zoom. Oke, yang ikut Zoom. Nah, biasanya setelah kita ngumpulin orang yang ikut Zoom, ini sepengalaman saya ya, yang ikut Zoom itu antara 40 sampai 50%. Oke, yang ikut Zoom antara 40 sampai 50%. Berarti tadi kan targetnya 100 reseller, kemudian berarti kita butuh audiens 300 yang ikutan Zoom. Yang ikutan Zoom ternyata biasanya 50, berarti kita butuh berapa prospek? 2 kali lipatnya, 600. Ya, nah jadi kan kelihatan tuh pengurusannya. Pengen dapat 100, kita butuh 600 prospek lewat event marketing. Ya, itu gambarannya teman-teman. Nah,
Kalau misalnya yang paid traffic ya tinggal ya, iklan Facebook aja, itu masih efektif juga. Tapi pastikan nanti kreatifnya ya, ads kreatifnya itu benar-benar menarik. Kita bikin beberapa angle-nya dari produk, angle-nya dari masalah, angle-nya dari keuntungan. Tiga ini cukup ya, jadi dari produk, dari masalah atau keresahan, kemudian yang dari keuntungan. Ya, kalau misalnya teman-teman pengen tahu contoh-contoh iklan ataupun landing page apa namanya landing page iklan di seller, nanti saya share linknya di grup. Teman-teman tinggal tinggal contek aja di situ udah ada contoh-contohnya. Ya, jadi itu teman-teman yang saat ini mungkin masih kesusahan untuk nyari reseller baru, bisa bikin dua dua cara tadi ya, pakai event marketing ataupun running pakai Facebook Ads. Ya, itu masih efektif. Gitu. Oke, terus sebelum saya close ke sesi tanya jawab, sedikit informasi, saya share sedikit slide-nya lagi ya. Nah, beberapa beberapa cara tadi untuk open open recruitment reseller, saya sedikit bahas di sini. Kalau teman-teman pernah ikutan reseller mutan kelas itu fokusnya ke general, tapi kalau di massive reseller acquisition, ini fokusnya hanya ke rekrutmennya aja. Ya, fokusnya ke rekrutmennya aja. Ini juga nggak terlalu banyak videonya. Ada berapa ya? 14 atau 15 video gitu. Nanti Mas Nova tahu ya. Saya lupa Mas. Dulu upload berapa video ya? 14 video. Dan ini juga termasuk murah ya e-course-nya. Ya, teman-teman kalau misalnya pengen fokus ke open recruitment, ya tinggal buka aja di nra.maximum.id. Terus kemudian insya Allah buat teman-teman yang saat ini punya omset, mungkin start dari berapa ya? Start omsetnya dari 100 juta deh. Yang saat ini omsetnya udah 100 juta, kemudian pengen pengen scaling ke 1 miliar. Insya Allah nanti saya bakal sharing, jadi strategi dapetin 1 miliar pertama dari reseller. Cuma saya belum ketemu tanggalnya kapan. Saya belum tahu tanggalnya kapan, sama ini formatnya apa gitu ya. Apakah mau bikin format Zoom atau format e-course? Tapi kayaknya Zoom aja sih biar lebih interaktif. Tapi saya belum ketemu ini tanggalnya. Nanti makanya baru saya bikin coming soon. Dan ini juga real case dan saya yakin ini gampang banget buat dipraktekin sama teman-teman karena ini baru banget saya buatin formulanya berdasarkan pengalaman di tahun berapa ya? Tahun 2023 ini, jadi tahun kemarin saya udah buatin patternnya untuk yang minimal yang omsetnya di 100 juta ya. Kalau omsetnya masih di bawah 100 juta kayaknya belum ke 1 miliar dulu. Jadi minimal 100 juta. Nanti kita coba pelan-pelan dalam dalam berapa bulan ya. Saya bisa achieve ini ya kurang dari 6 bulan lah, kurang dari 6 bulan dari 100 juta ke 1 miliar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang malam ini ikutan Zoom ada yang omsetnya udah 100 jutaan pengen 1 miliar, tunggu info berikutnya, insya Allah saya nanti sampaikan. Oke, insya Allah ya teman-teman, kalau materi yang ada di slide ini juga pas banget, mau jam 9 3 menit lagi. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh silakan bisa tanyakan di kolom chat atau mau open mic ya monggo boleh banget. Saya kasih waktu mungkin berapa ya? 15 menit aja teman-teman ya, biar kita nggak kemalaman. 15 menit untuk sesi tanya jawab. Teman-teman bisa uh, tanya di kolom chat atau mau on mic juga silahkan. Kalau misalnya mau on mic, raise hand dulu. Kalau mau tanya di kolom chat tinggal ketik aja. Monggo silahkan. Ntar ini ada yang baru masuk lagi nggak sih? Ada ya. Ini ada tadi belum ada yang ada Mas atau Mbak Mei, ada Mas Ahmad Musyafa sama Mbak Yohan. Ada teman-teman yang mau ditanyain? Kalau nggak ada mau langsung saya close nih. Oke, kita gini, Mas, kalau misalnya owner masih sebagai fasilitator dan mentor reseller, baik nggak ya untuk kemajuan bisnis ke depan? Ini kalau nggak salah, Tagiri pernah tanyain ini di waktu di workshop dulu. Yang jelas saran saya sih, saran saya, eh,
Saran saya tetap harus ada minimal satu orang deh teh, minimal satu orang, minimal ada mentor yang nanti dia menjembatani antara reseller dengan owner. Kan apa namanya, tugasnya mentor itu adalah membimbing para reseller agar makin jago jualannya, agar makin bertumbuh atau berkembang. Kalau fasilitator, saya bilang apa ya, ini lumayan lumayan vital juga sebenarnya, nggak, belum terlalu. Tapi kalau misalnya kita punya punya ini by case-nya aja, by case ya Teh ya. Saya punya klien, kebanyakan klien itu misalnya perempuan. Mayoritas perempuan, 90% perempuan, laki-lakinya sedikit. Mentornya laki-laki. Nah, itu kan ada batasan tuh. Apalagi kebanyakan resellernya itu udah syar'i-syar'i lah, dia pakai niqab, ada yang bahkan single gitu, udah tinggal sama suaminya. Nah, itu kan ada batasan kalau mau curhat ke mentor laki-laki kan. Makanya saya menempatkan fasilitator perempuan yang itu akan sedikit mengurangi batasan reseller untuk komunikasi, untuk curhat gitu. Gitu. Jadi minimal ya punya satu mentor dan sesuaikan dengan tadi ya, reseller reseller personanya. Belum dengan mentor yang pasti resellernya rata-rata ibu rumah tangga. Nah ini nggak apa, berarti ngambil ngambil satu eh, tim perempuan ya Teh ya, tim perempuan nggak harus yang udah punya kapasitas bisnis, nggak harus yang punya kapasitas digital marketing, nggak harus. Nanti arahannya kan bisa dari kita, arahnya bisa dari Tegiri, misalnya Tegiri udah nyiapin kurikulumnya, nanti dia yang akan deliver atau meneruskan ke reseller-reseller yang apalagi kebanyakan rata-rata di rumah tangga. Jadi ambil nanti mentornya perempuan ya, jangan laki-laki. Karena laki-laki biasanya lebih lebih rasional, lebih pakai logika, sedangkan kalau perempuan ya ada bumbu dramanya dikit gitulah kan. eh, ya mestinya perempuan yang handle gitu. Gitu Teh. Ya Mi, tetap saran saya harus ada mentor untuk handle resellernya. Jadi jangan jangan owner langsung yang tuh. Oke, ada lagi teman-teman yang lain. Dua pertanyaan lagi deh. Ada? Adakah yang mau bertanya? Kalau nggak ada saya akhiri. Nanti nanti saya proses recordingnya dulu, mungkin besok ada apa ya? Hari Minggu ya? Besok sorean lah ya baru bisa saya upload ke YouTube. Apalagi tadi saya sempat ini ya hilang sinyal. Ada? Nggak ada teman-teman? Mbak atau Mas nih? Belum dijawab. Ini di tempat saya message send before you join the meeting. Boleh di kopas lagi dong, Mas atau Mbak Mei? Pertanyaan di kopas lagi ya. Di tempat saya nggak kebaca. Mbak Inderwati, Mas kalau untuk membuat kurikulum misalnya itu kita sendiri yang harus bikin, apa bisa minta bimbingan Mas Gomet? Nanti kalau misalnya mau sharing-sharing di grup boleh Mbak Inderwati. Udah join di grupnya kan ya? Grup yang ini, ruang mentor Maximove. Nanti kalau mau diskusi di situ aja boleh. Saya kasih contoh pattern kurikulumnya juga bisa sih. Yang jelas tadi kurikulumnya dibikin sebelum kita open rekrutmen. Jadi kalau misalnya nanti udah ada reseller baru, kita udah ada kurikulumnya nih. Reseller baru nanti bahas apa aja, reseller yang basic bahas apa aja, yang medium bahas apa aja, yang advance bahas apa aja, itu dibedakan. Jangan disamakan kurikulumnya. Ya. Dan tadi saya bilang juga kurikulumnya nggak harus ngomongin yang teknis melulu, tapi ada ngomongin added value ya, misalnya ngomongin eh, tentang goal, tentang motivasi, tentang ya kisah-kisah apa yang mungkin bikin mereka semangat gitu, itu bisa, gitu ya. Terus Mas Hadiarta, GV itu joint venture itu eh, familiarnya di tahun berapa ya? Lama banget sih Mas. Tahun 2015 saya baru dengar joint venture.
sekarang lebih familiar dengan istilah affiliate, Mas. Jadi GV, affiliate lah, sama aja dengan affiliate. Tapi kan kalau tatanan dari produk launch tadi kayak tadi sih urutannya. Jadi ada prepare ya, pra launching, ada pra launch, kemudian ada internal launch, sama ada yang grand launching. Jadi itu tahapannya itu. Gitu, Mas. Hmm. Oke, ada lagi? Mbak Mbak Mei boleh dikopas lagi ya pertanyaannya tadi masih ada nggak? Pertanyaan boleh dikopas lagi di tempat saya belum terbaca. Satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita close. Adakah? Sudah cukup? Oke, karena dari Mbak Mei belum dikopas, saya coba baca lagi pertanyaan dari Mbak Indarwati ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir teman-teman sebelum saya close ya. Misal reseller kita bukan hanya jualan produk kita, dia juga reseller dari distributor lain, oke. Oh, dikopas. Siap-siap, makasih. Makasih, Mbak. Oke. Misal reseller kita bukan hanya jualan produk di kita, dia juga reseller dari distributor lain. Berarti dicontohkan breakdown produk kita yang kira-kira cepat perputarannya. Ya, ya, sesimpel itu sih. Pertanyaan iya. Jadi hanya produk kita doang. Nah, mungkin saya justru lebih tertarik gini, terkadang ada business owner yang bikin rules gini teman-teman. Jadi ketika reseller join ke sebuah bisnis, katakanlah dari reseller join ke bisnis kita, jangan sampai kita punya aturan ketika join bisnis kita nggak boleh jualan produk lain. Nah itu kita nggak boleh sesakap itu. Kenapa? Itu justru jadi apa ya? Jadi bumerang buat kita gitu. Padahal kalau kita belum tahu nih, kita kan belum tahu track record dia sebagai distributor lain atau misalnya track record dia sebagai agen atau reseller lain seperti apa? Apakah dia udah punya punya pengalaman lama di brand sebelumnya? Kalau iya, kemungkinan dia juga punya market yang sudah besar tentunya, dia sudah teredukasi, dia juga sudah punya experience, dia juga sudah punya skill and knowledge yang mungkin itu akan menguntungkan diri kita gitu. Jadi nggak perlu terlalu saklek bikin aturan gitu ya. Saya pribadi fleksibel ya. Kalau misalnya dari seller dia jadi reseller brand lain, dari niche produk lain, agen atau distributor produk lain itu nggak masalah. Saya sangat-sangat open karena justru itu menguntungkan buat kita. Yang jadi tantangan buat kita adalah kita harus bisa membuat value atau edit value yang nggak dia dapetin di brand sebelumnya, nggak dia dapetin di brand lain. Ya itu, agar kita punya ada pembeda gitu dengan brand sehingga dia lebih loyal ke brand kita nanti. Itu yang bakal menarik Mas atau Mbak Mei. Oke, terakhir ya dari Mbak Iwan. Mas bagaimana jadi sudah terlanjur buka keagenan dengan fee maksimalnya kita, sedangkan kita mau naikin jadi distributor untuk fee kita udah maksimal. Ada syarat lain selain fee atau profit buat pasukan? Sejujurnya Mbak Iwan, sejujurnya ya, basicnya pembeda antara satu tier dengan tier lainnya itu di fee-nya atau di profitnya gitu, di profitnya. Saya aja pernah bikin selisih profit antara eh, agen dan distributor itu nggak terlalu jauh, itu jadi masalah gitu. Dan banyak yang mereka memilih tetap bertahan di agen. Paling kalau mau tetap ada selisih gitu ya. Dan selisihnya pun nggak terlalu gede masalah, Pak Iwan. Tapi ada added value lainnya. Jadi misalnya ada grup khusus distributor, kemudian distributor ini nanti ada maintain khusus, misalnya ada mentor khusus di situ, kemudian ada materi-materi khusus di situ, kemudian akan lebih sering dipromot di sosial media, akan dibantu diiklankan, itu juga bisa, ya, itu juga bisa. Asalkan memang eh, nanti gap ini ya syarat menjadi agen dan syarat menjadi distributor pun berbeda, ada gapnya. Tapi kalau memang udah terlalu mentok fee-nya,
kalau bisa tetap ada selisih walaupun walaupun nggak jauh-jauh banget, tapi value lainnya harus gapnya jauh banget antara agen dan distributor. Kayak tadi contohnya ya, distributor lebih sering di promote, dibantu diiklankan, kemudian ada grup khusus dan ada mentor khusus gitu ya, itu boleh. Gitu. Terus boleh nggak agen-agen di daerah sekitarnya untuk order ke distributor tersebut? Boleh. Nah itu kan ada faktor kali jadinya di situ. Jadi keuntungan distributor nggak cuma sekedar yang tadi kita sebutin, tadi faktor kalinya pun ada. Ya, jadi memang perlu eh, buat lagi gitu. Kalau misalnya kita, ini saran juga sih, bukan sekedar buat Mbak Yohan, buat teman-teman yang lain juga sama. Kalau kita memang buka kemitraan, di awal boleh main cuma reseller, tapi dari awal udah disiapin nanti skema buat agen seperti apa, skema buat distributor juga seperti apa. Jadi kita nggak kaget nanti ketika kita mau buka keagenan dan distributor itu kita udah ada skemanya. Gitu ya, Mbak Yohan. Sip, itu teman-teman, salah cukup ya. Mas Edianta justru pernah saya sebagai DB tidak boleh jual produk lain. Ya memang ada yang saklek seperti itu ya, beberapa beberapa brand ada yang saklek, tapi nyatanya kan mungkin kita juga jadi kurang kurang nyaman gitu. Dan beberapa case dari saya memang kebanyakan juga cukup menguntungkan kok. Misalnya kita menerima distributor yang dia juga di distributor brand lain itu nggak masalah. Itu teman-teman, insya Allah cukup ya. Nanti kalau saya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya jawab atau belum teman-teman kepikiran, nanti baru kepikiran nanti boleh ditanyakan di grup WA yang ruang mentor maksimum. Insya Allah nanti juga saya bakal lebih rutin untuk bikin Zoom. Kalau bisa mungkin 2 minggu sekali atau paling minim-minim banget seminggu sekali ya, sorry minimal sebulan sekali gitu ya. Terus teman-teman juga tadi kalau misalnya mau belajar eh, fokus ke rekrutmen, teman-teman tinggal ikutin yang mra.maximum.id. Terus kalau teman-teman pengen ikutan challenge yang apa namanya, challenge yang 1 miliar ya dari reseller, teman-teman silakan nanti tunggu aja infonya di, saya kata di sini aja ya yang belum join, bit.ly daftar ruang mentor. Nah ini grupnya teman-teman yang belum join di grup, DR sama M-nya gede ya, bit.ly daftar ruang mentor. Oke, nanti ini pertanyaan yang belum terjawab, silakan nanti di forward ke grup ya, Mbak atau Mas Mei. Oke teman-teman, insya Allah itu aja yang bisa saya ringkan di malam hari ini. Terima kasih. Ini saya bahagia di Zoom perdana lagi, gitu ya. Zoom perdana lagi setelah saya sekian lama nggak Zoom. Saya senang banget bisa Zoom. Terima kasih teman yang udah hadir di malam hari ini, yang 15 orang yang hadir dan bertahan dari awal sampai akhir. Jadi saya juga terima kasih buat teman-teman yang udah join tapi udah keluar gitu ya. Semoga sharing yang saya sampaikan malam hari ini bisa ngasih insight baru buat teman-teman, bisa diaplikasikan buat teman-teman juga. Mudah-mudahan saya doakan juga teman-teman selalu mendapatkan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat rezeki yang berlimpah, bisnisnya dimudahkan, dilancarkan, dan semakin besar bertumbuh tentunya. Ya. Dan sampai jumpa di Zoom-Zoom berikutnya. Terima kasih teman-teman, saya tutup untuk Zoom malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam